Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam forum Sugeng Saryadi, yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan QTV dan Harian Sore Sinar Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca, dan didukung oleh PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Para pemirsa, saya hari ini sangat berbahagia dapat tamu-tamu yang sangat saya hormati untuk mengangkat satu tema yang perlu para pemirsa ketahui untuk supaya tidak menimbulkan kekagetan kalau ini nanti menjadi satu pembicaraan umum, dan tema ini kemudian secara jernih, clear mind, fair, kita dengarkan bersama. Saya mau menyapa dulu tamu-tamu terhormat saya. Yang pertama adalah Profesor Dr. Amin Rais. Selamat datang Pak Amin. Terima kasih. Pak Amin sekarang ini adalah guru besar ilmu politik di Universitas Gadjah Mada. Nah, yang kedua, ini adik saya ini, kelihatan muda sekali. Ini Saudara Catur Sabto Edi. Selamat datang, Pak Catur. Terima kasih, Pak. Saudara Catur Sabto ini adalah anggota DPR RI Komisi 7, Sekretaris Panja Freeport. Istimewa ini, jadi sangat istimewa. Kemudian yang ketiga, Pak Amin ini supaya fair. Iya. Jadi saya undang juga nih Bapak Priyo Pribadi, adalah Direktur Eksekutif. Selamat datang Pak Priyo. Terima kasih. Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association. Nah, para pemirsa, kali ini saya mengangkat tema yang saya beri predikat project the untouchable. Mungkin Pak Amin saya kasih quote unquote dulu ya, the untouchable. Jadi yang kurang bisa terjamah. Di sini saya sebutkan Tangguh, Newmont, dan Freeport. Nanti barangkali kalau ada something tidak komplit, Pak Priyo yang bisa menjelaskan pada saya ya. Pak Amin, jadi begini Pak Amin, ini saya pelajari dari anggaran, dari APBN. Isu Freeport ini yang terakhir ini betul-betul membuka khasanah baru, membuka kayak wacana baru, kayak orang kaget dari tidur gitu, kaget. Wah, jadi kita dibangunkan, dikelitik gitu. Ketika saya baca, tadi saya cek dengan Pak Catur, APBN kita ini 100 triliun itu dari PPN. Di saat yang sama ternyata menurut Pak Catur tadi, dari pendapatan tambang itu hanya 2,9 triliun. Saya tidak tahu PPH-nya, karena PPH lebih kecil dari, biar dibaca Mas Catur ya, lebih kecil dari PPN Mas Catur. Karena PPN itu kan 10% indirect tax itu, wajib dapat. Jadi, oh begitu. Ketika Pak Amin kemudian membuat concern mengenai Freeport itu, Pak Amin barangkali tidak angkanya. Pak Amin lebih concern kepada, loh, kok banyak kerusakan ya, banyak sesuatu yang tidak pernah kita jamah, tidak dilihat, tetap tidak diinform kepada publik secara benar gitu. Nah, untuk ini saya kira lebih tepat kalau saya meminta Pak Amin memberi enlightening dulu sedikit mengenai what's going on, what has been happening, Pak Amin. Jadi Mas Sugeng, saya memang pernah membidik masa-masa pertambangan long time ago, dalam arti pada awal reformasi itu. Saya pelajari data-data dari Asia Wall Street Journal, dari Foreign Economic Review, dari beberapa sumber, misalnya bahwa Busang itu pepesan kosong, ya. Dan terbukti betul-betul kosong. Ya, akhirnya selamat kita nggak jadi tertipu. Ya. Kemudian dengan takdir Allah, saya itu pernah memberikan ceramah tahun baru di Grasberg, di tempat miningnya Freeport McMoran itu. Ya. Namanya diulang Pak? Grasberg. Grasberg, ya. Grasberg.
Jadi sana kalau ke Timika kita terus naik 80 meter sampai ke Tembagapura, kemudian naik lagi itu ke Grasberg, kita akan melihat betapa disruptifnya lokasi Freeport mining itu. Ya. Jadi saya membuat tour, saya pakai sepatu boot ala penambang, pakai topi penambang, pakai mantel penambang, kemudian tour kira-kira hampir 3 jam. Yang saya saksikan adalah kerusakan demi kerusakan. Ada sebuah ugly lake, ya, danau luas sekali yang bonyok-bonyok yang nggak seperti danau gitu ya. Saya diberitahu Pak Amin dulu adalah gunung, sudah hilang. Di danau itu dulu. Karena sudah lenyap, huge mountain. Itu Gunung Jaya itu Mas Sugeng itu begini. Ya, satu gunung sudah hilang lenyap. Ya, jadi danau luar biasa. Terus glacier cap-nya itu saljunya itu sekarang sudah meleleh. Alasannya karena global warming. Tapi orang mengatakan Pak Amin karena satu gunung sudah lenyap terjadi disequilibrium alami sehingga kemudian itu meleleh. Kemudian sekarang ini data nggak terbantahkan 230 km persegi tanah sekitar pertambangan sudah rusak total, topsoilnya sudah tidak mungkin diperbaiki dan ini memerlukan waktu puluhan tahun. Ya. Karena itu pertama saya dengan mantap mengatakan telah terjadi sebuah ecocide, sebuah pembunuhan lingkungan sistematik sengaja oleh Freeport McMoRan itu. Ya, jadi adalah the first crime. Dan crime yang kedua dari masa dulu sampai sekarang itu pipa besar yang membawa konsentrat dari Gunung Grasberg itu sampai ke Laut Arafura itu membawa konsentrat emas, perak, tembaga, katanya mungkin uranium, ya. Yang kata Pak Sony Keras dan saya juga setuju, kita nggak pernah tahu persis berapa volume yang berapa ton yang dilarikan melalui disalurkan melalui pipa itu. Ini ada crime penjarahan kekayaan bangsa. Yang ketiga saya juga hampir yakin ada crime penggelapan pajak. Ya, tahun 97 itu saya tulis di Republika bahwa saya yakin Freeport tidak bayar pajak dengan benar, hanya nomor 14 jauh di bawah PT Gudang Garam. The next year jadi nomor 1 gitu ya. Serta-merta setelah dikritik itu. Jadi threefold crimes ini Mas Sugeng yang saya betul-betul concern dan buat saya, kita semua lah, ini Freeport ini adalah pertambangan babon, ya. Yang kecil-kecil, ya. Pak Bro bisa memproses bahwa ini adalah babon. Kalau kita bisa membedah masalah ini, maksudnya adalah save the nation, ya. Bukan mengungkit-ungkit kesalahan rezim yang lalu atau yang sekarang, menteri-menteri, bukan. Ya. Tapi ini 3 kejahatan itu kita tutup, kita perbaiki, kemudian mudah-mudahan yang kecil-kecil itu lebih gampang lagi. Ya. Nah kemudian Mas Sugeng ini sudah jadi rahasia dunia, kan setelah dimuat di koran-koran dunia. New York Times, ya, luas sekali, banyak sekali. Juga di Herald Tribune, 2 kali berturut-turut pada akhir tahun ini sudah tidak bisa apa-apa kita. Ya, bahkan menurut saya ini adalah sebuah national humiliation. Ya. Karena yang mengamankan penjarahan itu dari waktu ke waktu adalah tentara kita, ada polisi kita, sebagian tentara dan polisi yang mungkin juga karena nggak sadar, ya, nggak pernah ditegur juga, telah mengamankan tadi penjarahan itu. Ini sebuah hal yang penghinaan karena petik tadi ya, humiliation. Jadi Mas Sugeng ini adalah tantangan kita. Tapi saya paham ini tidak mudah, ya. Karena kita hidup di zaman sebuah korporatokrasi, ya. Jadi korporatokrasi itu adalah gabungan 3 pilar antara big corporation, ya, seperti Rio Tinto, seperti Baxter, seperti ya Freeport dan lain-lain itu, bergabung dengan pemerintahnya, bergabung dengan international banking, ketiganya ini mencari keuntungan semaksimal mungkin. Nah, sekarang terpulang kepada kita, apakah kita bisa melakukan pencak silat yang lihai supaya kita bisa survive, tidak terhina seperti itu. Karena saya lihat sekarang ini tidak ada bedanya dengan zaman penjajahan. Jadi ini adalah long term, ini bukan masalah oposisi, itu buat saya itu kecil lah. Ini bukan masalah oposisi, ini sudah menyelamatkan kekayaan bangsa untuk anak-anak kita di masa mendatang. Good point. Ya. Jadi ini saudara Catur ya, yang sekarang argumentasinya ini, ketika Pak Amin membuat statement ini, argumentasinya ini yang menarik. Jadi
ini kan pertambangan nanti dengan ada isu ini, gitu. Nanti tidak ada orang mau investasi ke Indonesia, nomor satu. Ditambah lagi di sana, yang melawan ini, yang mengoreksi ini LSM Lingkungan Hidup. Kemudian saya bertanya, loh LSM Lingkungan Hidup yang mensponsori kan justru sebetulnya korporasi besar-besar negara-negara barat ini, luar negeri ini juga. Berikutnya adalah yang lebih paradoks lagi, Pak Amin. Kita ini ketika sebelum Pak Amin membuka ini atau kurang diketahui sejak masa reformasi itu, saya pun tidak mengambil interest pada waktu berat. Sekarang baru saya mengambil perhatian. Karena apa? Begini Pak Amin, di saat yang sama kita ini lagi dikerjain masalah human rights. Kita sudah menunjukkan kita demokrasi, kita segala macam, kita tanda petik, kita ikuti supaya kita ini dianggap bangsa yang beradab itu. Ternyata Pak Amin membuka aib dari mereka sendiri gitu. Saudara Catur, dengan ada cara saya berpikir semacam itu, coba jelaskan dengan angka di Catur ya. Berapa sektor pertambangan yang menurut Pak Amin tadi, muka-muka ini belum terlambat, we can do it. Saya yakin Pak Amin tidak ada hal lain di belakang ini hanya mau untuk bangsa, supaya kita sadar memperbaiki ini. Saudara Catur, coba jelaskan angka, kira-kira supaya publik ini serah ya, tidak hanya sekedar kita membuat isu, tetapi ada angka-angka yang patut untuk kita ketahui. Ya. Terima kasih Pak Sugeng ya. Jadi kebetulan saya selain di Komisi 7 juga di Panitia Anggaran DPR RI. Jadi alhamdulillah turut menyusun APBN. Termasuk pas pada saat pendapatan, kita menyusun rancangan pendapatan itu saya begitu tersentak. Karena apa? Karena dari sektor pertambangan itu seperti yang disampaikan Pak Amin tadi, kita tidak tahu berapa yang keluar dari perut bumi kita, termasuk konsentrat yang keluar dari Freeport, kemudian batu bara yang keluar kemudian diekspor oleh para kontraktor itu. Kemudian ada juga, kalau Pak Sugeng tahu, kita punya gas di Natuna, diekspor ke Singapura, meterannya ada di Singapura. Meteran gasnya itu ada di Singapura, luar biasa itu. Nah, itu kemudian saya tanya, ini dari sektor pertambangan umum saja ya, dari 2001 itu 2,3 triliun ini dari royalti, lalu pajak dan lain-lain. Ini royalti itu menggambarkan besarnya Pak, royalti. Iya. Kemudian 2002 turun 1,9 triliun. Terus kemudian 2003 turun lagi 1,5 triliun. 2004 turun lagi 1,3 triliun. Ini sama seperti yang dibayar di Lansir. Di seluruh Indonesia. Nah, kemudian jadi itu mewakili berapa persen supaya nanti publik menjadi tahu royalti itu, rata-rata royalti itu berapa persen? Ini sekitar 13,5 kalau batu bara ya. Oke. 10-13 ya. Jadi bisa dihitung pendapatannya berapa? Oke. Kalau hitungannya benar loh ya. Kalau hitungannya benar, oke. Alright. Terus kemudian pas kita masuk Pak Sugeng, kita masuk, kemudian kita rapat dengan teman-teman di Departemen Keuangan dan di Departemen Pertambangan. Saya tanya, dari mana angka-angka itu? Karena mereka mengajukan kira-kira 2,3 gitu. Terus sekarang harga batu bara sudah bagus, harga emas cukup bagus. Sekarang harga naik-naik semua. Saya usul coba 3 triliun. Apa yang keluar kemudian? Jangan 3 triliun Pak, gimana kalau 2,7 aja Pak? Jadi tawar-menawar. Dia tawar-menawar Kak di pasar. Oh, ini begini cara bangsa kita nih. Bagaimana kita mau manage kekayaan alam kita? Maksud begini caranya. Coba kita hitung yang benar, maunya seperti apa? Kemudian sampai 2,7, pas sekarang kita bahas lagi 2,9. Itu kalau kita tidak oprak-oprak kata orang Jawa, kita tidak hantem betul, kita tidak tungguin, kita ngitung, itu 2,3, 2,2 gitu terus. Nah, kita push, akhirnya nyerah. Itu pun saya kira kalau kita betul-betul strict itu bisa naik lagi. Nah, itu semua karena apa? Karena memang saya lihat memang mental para pengambil keputusan kita ini yang tidak bisa mengawasi, tidak punya kemampuan, tidak punya bargaining untuk duduk sejajar. Good point. Iya. Bayangkan, saya pernah terus terang aja nih, melempar SK Menteri BUMN. Karena apa? Beliau itu pro Exxon sebenarnya, bukan pro Pertamina. Itu anak kandung kita. Kita punya anak kandung yang harusnya
Kita lihat Petronas itu bisa menjadi perusahaan yang di backup negara, bisa menjadi besar, bisa investasi di Finlandia sampai. Nah, kok negara kita kok malah anak kandung kita cicil. Padahal semua mining corporation, semua oil corporation, semua itu di backup oleh negara masing-masing. Seperti Freeport itu di backup. Kalau kita rapat dengan Freeport, Pak, rapat dengan Exxon, itu mesti ditunggu dengan orang kedutaan. Saya pernah mengusir tuh orang kedutaan. You di sini sebagai apa? Enggak diundang. Keluar. Ke balkon. Keluar. Ada teman-teman kok berani. Ya enggak ada urusannya sama orang kedutaan, ini kita undang Freeport. Gitu. Nah, kalau yang saya harapkan, saya dambakan itu karena apa Pak sebetulnya? Karena kita lihat apa yang pemasukan ini, yang terakhir ini rencana 2,9, ini baru rencana. Saya harapkan bahwa pemerintah ini bisa memanage dalam artian di sini semua daerah tambang, daerah migas kita itu lingkungannya pasti rusak, penduduknya miskin. Bayangkan tuh yang namanya arealnya Freeport, ya, yang arealnya Freeport ya, itu kemiskinan termasuk Yahukimu itu sebetulnya masuk itu di situ. Yang kemarin pelaparan itu. Iya, termasuk daerah ya bukan penambangannya langsung, tapi daerah yang mestinya kecil sekali ya, kalau memberikan uluran tangan semacam itu kecil sekali. Nah, itu masih kalau pasti miskin, pasti lingkungannya rusak. Nah, indeks pembangunan manusia di daerah itu paling kecil. Nah, itu yang membuat kita prihatin, dan semuanya tidak ada sungai atau badan air dimanapun yang tidak tercemar. Jadi saya dengan mata kepala sendiri saya sudah mengunjungi Freeport tahun kemarin. Saya jelas-jelas ini melanggar PP, peraturan pemerintah soal kualitas sumber daya air Freeport ini. Bayangkan ya, itu yang namanya yang disampaikan Pak Amin tadi, sungai ada 3 sungai tercemar. Sungai itu fungsinya ada 3 Pak. Kalau dari fungsi ekologi, fungsi sungai dan fungsi lingkungan itu. Yang pertama dia sebagai fungsi ekonomi, sungai sebagai fungsi lingkungan, dan 3 sebagai fungsi sosial. Tiga fungsi ini rusak semua, hancur semua. Dan ini jelas-jelas melanggar peraturan pemerintah. Yang dilanggar peraturan pemerintah. Saya catat sudah berapa lama Freeport operasi di Indonesia? Sejak tahun 67 tanda tangan, tapi tahun 73 mulai operasi. Dan pertama itu kira-kira 4.000 ton per hari aja. Sekarang 200.000 ton per hari. Itu yang stated, yang tidak tahu yang berapa banyak. Oke, good. Dan daerah yang sudah dijadikan tempat pembuangan tailing itu lebih dari sepertiga Jakarta, 230 km per. Nah, ini 3 fungsi nambah ini Mas Atul. Jadi menurut LTV ini memang waste, tailing dan semua sampah Freeport itu volumenya itu sama dengan 2 kali kerukan terusan Panama. Waktu mereka bikin perusahaan sama sekarang ini. Sampai sama dulu tuh ya. Jadi ketika dia ngeruk, sekarang ini Freeport volumenya 2 kali itu. Sudah terjadi. 6 miliar ton waste and tailing and ya gerbit segala macam lah itu. Luar biasa. Oke. Kalau kita nggak marah, ya saya nggak tahu what kind of nation we are. Bukan marah dalam arti emosional, tapi kalau kita kan punya self respectability, self dignity sebagai great nation, ya. Bisa kayak begini ini, kalau kita cuma cengenges, maaf, kemudian gimana nilai kita? Good point. Begini, saya sebelum ke Mas Rio ya, begini, saya mau sedikit memberikan supaya argumentasinya menjadi komplit. Begini Pak Amin, kita kan suka mendapat sertifikat hutan kita ini masih sekitar 134 billion US. Sama yang disebut saudara satu tadi, teman-teman ini tidak pernah ketika berunding menyampaikan bangsa kita ini selama ini sudah membayar berapa cicilan pokok dan utangnya, tidak pernah sekalipun. Itu yang maksudnya Mas Amin ngomong gitu saja kok tidak mau. Ya, ini tahu berapa? Yang sudah kita cicil itu di 124 billion US dollar. Jadi artinya kalau di pasar Klewer Solo atau di mana itu tahu ini orang ini namanya adalah Mendreng.
Jadi kita sudah dibayar uang kita sendiri, tahun nanti itu dipinjemin lagi. Kalau orang di Pekalongan sama orang Solo tahu itu duit saya atau duitmu. Itu jauh. Nah, orang-orang pintar nyebut ini juga nggak berani. Kedua, kalau Mas Amin dulu waktu awal-awal tidak berani menyebut profile in courage, ya Pak Amin, ada orang yang seperti itu nyebut Busang, mungkin Busang juga walau alam kita nggak tahu nih. Sekarang ini jangan dilihat siapa yang menyampaikan ini, minimal anggota DPR-nya mulai menginvestigasi. Nah, sekarang kepada Anda sebagai direktur eksekutif dari asosiasi, what's going on? Karena kalau sebelum Anda menjawab, satu, kalau royalti itu Mas, kalau perusahaan-perusahaan mereka, taruhlah itu perusahaan manajemen hotel, dalam rugi, dalam untung, bayarnya tetap. Ini kok bisa naik turun gitu loh. Itu saya tadi membaca dia naik turun. Sebetulnya kalau dia kontraknya volumenya sekian, royaltinya yang dibayar itu dalam rugi, dalam untung harus sama Pak. Tapi tadi kan turun terus. Nggak bisa begitu perusahaan. Pak, what is happening? Terima kasih Pak Sugeng. Saya juga mengucapkan terima kasih karena mendapat kehormatan bisa bersama-sama Pak Amin dan Pak Catur. Saya kira memang saya setuju dengan Pak Amin bahwa kita harus mengevaluasi. Saya setuju karena kita sudah mengalami masa pembangunan industri pertambangan lebih dari 30 tahun. Sudah pada tempatnya ini dievaluasi. Kemudian mungkin ada hal yang paradigmanya sudah berubah. Jadi pada waktu kontrak dulu dibuat yang pertama kali itu belum ada reference. Kemudian kontrak ini sudah berkembang menjadi kontrak generasi 7 dan sekarang generasi ke-8, di mana sudah ada positive point dari Indonesia yang dimasukkan, yang ingin kita memperbaiki. Jadi kita tidak betul kalau kita semata-mata diam saja, itu tidak betul. Kalau kaitannya dengan revenue tadi Pak, sebetulnya kalau royalti pertambangan dari hasil komoditi mineral yang dihasilkan itu sudah ada aturannya, dan itu di dalam kontrak disebutkan. Misalnya royalti freeport dari tembaga, karena dia tambang tembaga, itu royalti tembaganya berapa. Kemudian masukkan ada bahan yang ikut dalam produksi, yaitu emas dan perak, itu ada juga berapa tarifnya. Dan itu kenapa bisa naik turun? Ini mungkin karena produksinya, bukan karena sekarang mau segini besok mau segini, tapi karena produksinya kita bisa lihat. Pada tahun 2000 berapa, pada tahun 2001 berapa, dan saya kira tidak betul kalau tidak ada recordnya, karena semua produk yang dikeluarkan itu ada recordnya. Jadi setiap pertambangan itu ada bea cukai di dalam wilayah pertambangan yang mencatat berapa barang keluar, dan ada independent surveyor yang juga menyatakan kadar batuannya apa saja, konsentratnya isinya apa saja, kemudian jumlahnya berapa, karena ya harus ada dokumen yang disertakan dengan kapal untuk masuk ke pembeli. Berdasarkan dokumen itu maka ada pendapatan yang masuk kepada company dan ada pendapatan masuk negara. Jadi ya saya kira itu aturannya demikian, dan sampai sekarang transparan, tidak ada ditutup-tutupin. Kaitannya dengan tadi Pak, saya tertarik juga kenapa royaltinya kecil, pendapatan yang masuk dalam APBN ya kalau nggak salah 2,3 ini mungkin dinilai dari royalti saja. Padahal tambang itu bukan hanya royalti, dia juga ada pajak, ada income di daerahnya, ada community development yang sebetulnya itu diberikan kepada wilayah daerah tempat untuk pembangunan. Nah ini harusnya memang secara transparan dihitung juga. Jadi kalau dikatakan industri pertambangan terlampau kecil hasilnya, kayaknya nggak fair juga. Tanpa kita buka bukunya dibuka gitu, pendapatannya dari royalti berapa, dari pajak berapa, dari dibuka semua. Dan bedanya pertambangan dengan perminyakan sebetulnya karena dana yang masuk di industri ini adalah dana yang jangka panjang, kemudian juga dana yang diletakkan pada posisi risiko yang tinggi, sehingga mungkin
pendapatan atau karena income dari dana yang masuk ke situ itu banyak yang angka-angkanya masih angka-angka yang tidak clear. Jadi angka-angka itu mungkin harus dikumpulkan dulu baru dinyatakan ini sebetulnya report berapa totalnya. Oke. Saya akan kembali, masih ada 2 menit Pak Amin ya. Jadi kalau perdebatan mengenai angka boleh dilanjutkan. Yang concern dari Pak Amin ini kan adalah kerusakan, kemudian penjagaan terhadap nilai tanah air. Ini yang dipersoalkan. Apakah sepadan dengan itu? 2 menit sebelum jeda, Pak. Ya, saya setuju dengan Mas Rio. Artinya facts and figures, fakta dan angka boleh kita duduk bersama-sama. Artinya dari Pertamina, dari Menteri SDM, dari Panggat dan DPR. Tetapi satu hal yang memang saya garis bawahi itu hanya untuk mengingatkan yang kita hadapi ini kadang-kadang tidak semudah seperti lahiriahnya itu. Ya. Jadi musim summer tahun 97 saya ketemu Kissinger di kantornya. Saya ditemani Bambang Tidjo, yang saya Mendiknas, Frank Taira, Krishna Wibisono, Arif Ariman dan Bara Hasibuan. Di situ Kissinger mengatakan, Mr. Rais, if you know there are some legal violations committed by Freeport McMoran, please let me know. I will take some measures, katanya. Tapi ini kan komisaris ini kan a part of the problem, ya. Nah, George Bush itu juga bekas Menlu, Henry Kissinger juga bekas Menlu. Katanya George Bush tua, bapaknya Bush ini juga komisaris. Ini memang tadi korporatokrasi itu, ya. Octopus. Ya, berita yang luar biasa. Jadi saya kira begini ya, kalau soal angka itu kontroversial karena itu sesuatu yang eksak bisa dibicarakan ya. Tetapi bottom line problemnya itu adalah adakah kerusakan ekologi yang dahsyat? Jawabnya saya kira ada. Ya. Adakah penjarahan terselubung? Saya kira ada. Ya. Bagaimana kita mengetahui ada pipa minyak di mana itu? Lawe itu yang sekian puluh tahun di sana kita ketahui. Kemudian adakah crime of taxation, of tax payment? Barangkali saya yakin juga ada. Jadi itu dulu saya kira. Good point. Jadi Pak Amin, Pak Priyo dan Pak Catur, kita sambil narik napas dulu, roll film, kita jeda sebentar. Sinar Harapan mengembangkan jurnalisme perdamaian, menyajikan informasi penting dan menarik serta kritis sebagai acuan pengambil keputusan esok hari. Sinar Harapan, tampil baru minimal 20 halaman dalam format 8 kolom. Orang sorenya para sore Sinar Harapan. Orang sorenya para sore Sinar Harapan. Orang sorenya. Selalu ada jalan bahkan untuk mengembangkan usaha meski perekonomian sedang lesu. Kami bersyukur menjadi mitra perusahaan yang memahami pemberdayaan usaha kecil menengah. Kami dibantu dalam mengembangkan wawasan bisnis modern. Juga cara-cara pengolahan makanan yang higienis, bermutu, tanpa bahan pengawet dan pasti halal. Mari kita jalin usaha bersama. Selalu ada jalan meski perekonomian sedang lesu. Kami bersyukur menjadi mitra perusahaan yang memahami pemberdayaan usaha kecil menengah. Mari kita jalin usaha bersama. Para pemirsa masih dengan saya, Sugeng Saryadi, dengan tamu-tamu terhormat saya, Bapak Amin Rais, Saudara Catur, kemudian Bapak Priyo. Pak Amin, sebelum ke Catur, saya kira saya hari ini terserahkan. Saya ingin
pemirsa juga tercerahkan, bukan untuk tanda petik ya, insinuasi, tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi saya kaget bahwa Pak Amin memiliki dokumentasi mengenai kerusakan alam ini. Minimal kalau angka-angka tadi debatable, kerusakan alamnya ada nggak debatable? Sudah confirm. Sudah confirm. Nah, jadi ternyata Pak Amin ini, Pak Priyo, bukan sekarang saja mensinyalir, memberikan sinyalemen ini. Dan ternyata ini yang dibawa Mas Amin ini reportase dari New York Times. Artinya tentang kita ini justru yang muat, mereka sendiri yang concern. Pak Amin, apakah kira-kira analognya itu orang lain concern mengenai ini, konsisten mengenai lingkungan hidup, konsisten mengenai kode etik korporasi, tapi kita sendiri barangkali, saya kira yang membaca ini juga bukan Pak Amin saja dong, mungkin saya kira teman-teman kita juga membaca. Sekarang tinggal attitude kita, Pak Amin, what happened kepada kita punya mentalitas ini. Jadi begini, kalau saya boleh menggunakan istilah yang agak provokatif dalam arti agak tajam, ya. Ternyata mentalitas inlander, mentalitas bumi putra dalam arti masih terjajah itu, sepertinya masih belum sepenuhnya kita gosok jadi mengkilat tadi. Ya. Jadi menurut saya mentalitas inlander itu kan penuh dengan kompleks inferioritas. Inferiority kompleks. Jadi melihat orang yang rambutnya pirang, kulitnya putih, matanya biru, wah itu pasti lebih cerdas dari kita, lebih pandai, lebih bijak. Dengan tidak mengingat bahwa mereka itu bukan semuanya. Ya. Itu kan pernah menjajah kita. Ya. Sehingga globalisasi dengan berbagai mantra, liberalisasi, divestasi, privatisasi, deregulasi dan lain-lain, itu saya mencemaskan itu adalah sebuah rangkaian dalam rangka reimperialisasi. Ya. Karena protes terhadap WTO, terhadap summit meeting berbagai tokoh-tokoh dunia mengenai ekonomi global ini kan tidak pernah putus-putusnya. Saya kira itu mewakili orang tertindas bangsa yang masih disengsarakan itu. Nah, saya kira Mas Sugeng, para pimpinan kita itu tidak bodoh, pasti pandai, sudah paham sekali itu. Exactly, their mental attitude itu is almost hopeless and helpless. Ya. Jadi bagaimana mungkin negeri 60 tahun merdeka lebih, kedaulatannya di depan mata kita sudah dikurangi, bahkan maaf diacak-acak ya, secara mencolok mata, tapi kita masih tenang-tenang saja. Itu yang kadang-kadang membuat saya sebagai anak bangsa, seperti Mas Sugeng dan Mas Priyo dan Mas Teguh dan semua bangsa Indonesia itu kadang-kadang tergerakkan. Mengapa bisa demikian? Nah, jadi barangkali saya ingin kasus ini tidak hanya berhenti pada seminar, tapi alhamdulillah event Pak Agung Laksono sudah menjanjikan akan membuat semacam fact finding team. Ini tadi kita dengar sudah ada Panja report, itu sebagai pintu kecil untuk masuk ke masalah-masalah yang kita bicarakan ini. Kita ini ya, Mas Sugeng, saya sering mengasih tahu ditanya oleh wartawan asing, apakah Anda ini tidak akan membuka pintu untuk investasi, untuk memberdayakan dan memperbaiki ekonomi bangsa Anda? Saya mengatakan 100% saya paham, itu kita perlukan. Ya. Cuma, ya, jangan lantas kita ini menjadikan Indonesia for sale, dijual. Ya. Sebenarnya Garuda juga mau dijual, ya, itu sudah confirm juga ya. Dan mungkin akan menyusul yang lain-lain. Itu yang good point. Maksudnya, ya. Good point. Jadi kemarin saya kasih contoh di Tatur ya. Sebetulnya pemerintah itu nggak usah menolak angket. Masuk saja ke sana, jawab. Kenapa mesti angket hanya soal itu? Padahal korelasi dengan itu. Jadi tadi saya sebut masalah kita ini, Pak Amin, beras itu bisa ditingkatkan menjadi 40-70 juta ton kalau mau. Tapi yang dipersoalkan impor 110.000. Jadi yang disembunyikan tuh banyak itu. Saya sebelum dikatakan begini sama Mas Amin kan senang baca itu. Sebetulnya menjadi moto daripada yang memberi pelajaran kepada kita. Mengapa saya tergerak menginterview Anda termasuk Pak Amin itu.
Mario Cuomo itu yang menulis buku The Godfather, itu bukunya itu ditulis begini. Dan yang nulis orang kulit putih. Every behind great fortune there is always crime. Itu ditulis. Itu film Godfather yang masa apa tuh underground gitu ya, apa namanya organized crime. Begitu Pak Amin. Jadi begitu orang melihat di masyarakat yang disebut apa itu mafia itu, begitu orang itu apa fortune-nya gede, there is always crime behind gitu loh. Sekarang gini satu, ketika kita ada entry point ini, apa yang mau dilakukan? Kan there is no harm kan untuk meneliti ini. Sudah berapa tahun Mbak Freeport, 30 tahun. Ya jangan ada sinyalemen. Yang sinyalemen bukan Pak Amin saja, New York Times. Jadi Pak Amin ini menyampaikan, memilih momen saja, momen di mana saya kira waktunya kita bangkit gitu. Lalu apa yang mau dikerjakan oleh DPR? Dan barangkali Anda mau menambahkan yang lain. Sebelum masuk situ, saya mau sampaikan tadi Pak Sugeng soal kalau kita mengusik-usik ini, apakah nanti orang investor tidak mau masuk? Nah itu saya berpikir begini, itu yang berpikir begitu itu ilusi. Karena apa? Itu persis seperti jawabannya Menteri BUMN sewaktu ini kan yang menemukan Exxon. Kalau dia mau kita tendang, yang pertama Pak, itu yang menemukan bukan Exxon. Itu yang menemukan namanya Pak Profesor Kusmatinata, dosen saya di ITB. Orangnya masih hidup. Itu bangsa kita sendiri. Dan sudah ketemu mampu bisa mengembangkan. Nah, terus yang kemudian Pertamina kan nggak punya duit, koruptor semua. Pak, saya bilang itu yang namanya multinasional funding, kemudian bank-bank internasional, bank kita sendiri semua antri itu, itu semua proven. Jadi, ya kesimpulan saya setelah melihat potret pertambangan dan migas yang ada sekarang, ya khususnya ini kita harus mulai dari yang besar. Misalnya Freeport. Freeport itu Pak tahun 67 kontrak. Kemudian sebelum habis 6 tahun sebelum habis melakukan perpanjangan. Jadi tahun 91. Dengan luas wilayah yang juga lebih besar. Lebih besar. Dan kontraknya tembaga. Dia ngambilnya kan tembaga, emas, perak. Mungkin orangnya Nah itu masalah Freeport. Kemudian pertambangan umum yang lain itu rata-rata setelah saya 1 tahun ini menganalisis teman-teman dari kontraktor kita panggil, itu rata-rata itu di bawah 10% dari kontrak karya dia yang ditandatangani, baru ada yang 7%, 6%, ada yang 8% dari konsesi dia gitu. Dan semuanya itu proven. Kalau itu dibagi ambil negara, ya kan akan dia berikan berapa, nambah 5%. Tapi yang 90-80% itu masih punya negara gitu. Nah, itu siapapun yang akan mengembangkan itu, yang namanya bank asing atau bank kita atau bank dari Timur Tengah, itu semuanya antri untuk mendanai itu. Jadi kita jangan berkecil hati. Bangsa kita ini masih ada. Ya. Kita sampai dulu ya. Go ahead. Jadi sebenarnya ada pelajaran wisdom of life yang sangat berharga ya dari Nabi Muhammad SAW ya. Saya kira agama-agama selalu punya wisdom. Nabi itu pernah bersabda, "Kaifama takunu yuwalla alaikum." Ya. Seperti apa kamu menundukkan dirimu, maka seperti itu pula kamu akan diperlakukan oleh orang. Ya. Jadi kalau kita ini jadikan diri kita ini bangsa harimau yang berani, atau bangsa elang yang matanya tajam, mengetahui bahaya, bisa mengetahui potret tanah air kita dengan menukik tajam, ya, dengan berani tadi, maka bangsa lain akan melihat kita juga harimau atau burung elang. Tapi kalau kita cuma kita ini sudah sebagai katakanlah bangsa kambing atau bangsa bebek ya hanya rekor hanya ikut sana kemari, ya diperlakukan seperti bebek. Seperti itu. Nah jadi memang yang dikatakan Mas Gung tadi itu kadang-kadang mengejutkan. Orang lain saja itu begitu prihatin, begitu concern, begitu nelangsa ini ya, melihat kehancuran ekologi kita. Tapi kita sepertinya pura-pura tidak tahu. Saya Mas Sugeng pernah tahun 80-an seminar di Austria, menyalakan TV. Kebetulan itu hari Minggu, ya.
itu TV-nya itu sedang memotret keadaan hutan kita, ya, yang makin gundul. Kemudian saya kelihatan tuh monyet-monyet itu pada minggir cari daun pisang untuk menahan hujan. Jadi memelas sekali gitu ya. Nah, saya tersentaknya itu orang-orang luar negeri saja itu sangat sedih melihat kerusakan alam kita, melihat ekologi yang sudah makin hancur ini. Kok kita sudah dibukakan mata kita, tidak segera tanggap itu. Nah, jadi daripada kita dikutuk anak cucu, mestinya mumpung kita masih ingat sekarang ini adalah sebuah pintu kecil untuk memasuki hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Good point. Masih ada waktu, ya. Tidak ada tidak ada yang terlambat. Jadi sebelum Mas Priyo, Pak Amin dan Pak Catur, ini juga nantinya mengapa saya melakukan dialog semacam ini, karena saya ingin supaya publik itu share. Jadi tidak oral, tapi pakai ada data sedikit. Saya mau kasih sedikit Pak Amin. Jadi ketika BCA mau dijual, itu 5,6 triliun uang di dalam negeri itu ada, Pak. Tapi tidak dilakukan. Bapak boleh ada entah konsorsium apa membeli itu, termasuk Indosat, termasuk segala. Ya. Jadi catatan saya, dan ini saya jadikan position paper, saya berikan kepada hampir setiap presiden, karena Pak Amin nggak terpilih, jadi saya nggak kasih kayak gitu kan. Jadi saya mencatat 111 triliun itu tabungan, namanya Jamsostek, tabungan yayasan-yayasan, itu ada catatannya. Dan ini dikonsum oleh Pak Sumalin waktu saya dialog di sini. Mestinya itu bisa digunakan. Meskipun itu bukan uang pemerintah, dipinjam, kata Pak Sumalin, bisa dimainkan katanya itu. Ini juga salah satu bagian itu. Jadi Pak Priyo, yo komen ya. Jadi di masa datang kan ada asosiasinya. Ini akan bergulir isu ini, karena ini bukan isu yang menyangkut bisnis ansih, tapi ini isu yang merupakan yang tadi disebut kita mau jadi elang atau kita mau jadi bebek. Nah, sekarang asosiasi kira-kira menanggapi seperti apa sih? Baik, saya sebetulnya asosiasi sudah lama juga meneliti, dan kita tidak berkeberatan sama sekali dengan koreksi-koreksi yang ada. Hanya mungkin pada waktu sekarang ini kita harus melihatnya ada dua sisi, Pak Amin. Yang pertama, kita koreksi dari kontrak-kontrak yang sudah berjalan. Tentunya kita tidak boleh mengabaikan departemen teknis, instansi teknis yang memang tugasnya ngawasin dia, Pak. Jadi semua report itu akan dilihat dari report yang berjalan selama ini, yang reguler. Nah, saya kira itu wajar, itu bisa dilakukan. Tetapi untuk yang akan datang, apa yang tadi disampaikan itu bisa merupakan poin untuk negosiasi kita, Pak. Tetapi harus dibuka kesempatan orang untuk masuk. Artinya investor masuk untuk invest, baru kita negosiasi mana yang boleh, mana yang tidak. Dalam hal ini asosiasi memang sudah mulai berpikir kepada kebutuhan future of Indonesian mining. Jadi di depan ini kita menghadapi masalah lingkungan, masalah hutan. Hal-hal itu yang menjadi juga merupakan warisan kepada generasi yang berikut yang harus kita perhatikan. Di samping itu kita juga harus memperhatikan masalah kan ada ini Pak, ada hal-hal yang layak atau tidak layak. Jadi kalau misalnya ada yang tidak boleh dilakukan tetapi bisa dikompensasi dengan yang lain, mungkin ini bisa memberikan peluang investor tetap masuk, Pak. Saya berarti Pak Amin begini tuh. Kalau nanti Anda respon terhadap itu. Sebelum Anda merespon, saya mau memberitahu saja. Menurut dugaan saya dan penelitian, investor asing yang dimitoskan ini ke Indonesia itu, kalau saya boleh sampaikan Pak Amin, kita sudah sebetulnya investasi yang dibikin oleh rezim otoritarian, termasuk listrik, besi beton, kayu lapis, kemudian tekstil. Kita pernah nomor 1 di dunia, termasuk kelapa sawit. Jadi kalau ada mitos kita memerlukan investor asing, saya selalu bilang investor asing ke sini mau membeli barang murah, bukan berinvestasi barang baru.
Ini yang terjadi sekarang itu. Tapi ekonomi kita selalu memberikan pencerahan pada publik. Kadang-kadang seakan-akan kita mau menginvest barang baru. Tidak, Pak Amin. Orang investor ini mencari misalnya tol yang sudah jadi. Betul ya. Itu. Memang Nah, ya. Pak Amin, your respon kepada tadi. Ya, itu sangat enlightening. Karena kasus Indosat itu kan juga parah sekali. Ya. Indosat itu adalah karya anak bangsa. Ya. Bagaimana katanya dia punya submarine cable sampai ke Timur Tengah, sampai ke dekat London atau kemana lah ya. Begitu hebatnya. Kemudian satelit itu kan seperti sudah ada kapling-kaplingnya. Itu satelit itu sudah kita beli dengan susah payah. Ya. Kemudian oleh pemerintah yang sangat cerdas itu dilelang, dijual ke Singapura dengan harga 5,6 triliun. Saya baru kemarin di berita sedih bahwa Pak Amin yang 5,6 triliun itu, yang 2,6 itu uang kita. Jadi ada sindikat bank di BNI 46 itu dipinjam oleh Singtel itu untuk membeli, untuk membeli Indosat itu, dan sekarang kita mau buyback, kita tawar 15,6 belum diberikan. Nah sekarang poinnya adalah Mas Ujung, waktu mau diambil alih oleh Singapura itu, beberapa bupati Kampar, bupati Siak, kemudian bupati yang kaya itu datang. Pak Amin, bisa nggak ya kita ini ngumpulin uang terus kita beli. Kita bangga Pak, pemerintah daerah punya andil Indosat di pusat. Luar biasa Pak. Jadi uang itu datang dari bangsa sendiri, masuk ke bangsa sendiri, keluar ke bangsa sendiri, bukan ke bangsa lain. Tapi dasarnya itu minta Islander tidak didengarkan, jual saja ke Singapura. Ya. Nah ini memang gawat. Ya. Jadi ini ada mafioso. Nah kemudian begini ya Mas, itu saya agak terkesan dengan bukunya John Perkins itu ya. Memang korporatokrasi itu menggunakan segala macam jalan. Pertama, kalau sebuah negara bisa ditundukkan dengan cara halus, ya dengan cara yang halus. Kalau cara halus tidak bisa, dikirim economic hitman and economic check-off, ya. Preman ekonomi dan segala ekonomi yang nakut-nakuti. Wow, nanti kalau nggak masuk nanti investor akan hengkang, dikutuk, akan terisolasi, Anda bangkrut. Ya. Tapi kalau itu pun kita bersikukuh, kadang-kadang mereka kirim militer juga, gitu, ya. Jadi mereka itu imperialis murni sesungguhnya. Nah, cuma caranya bagaimana? Kita ini negara besar. Kalau Mama Mahathir bisa menyuguhkan pencaksilat ekonomi yang bagus, kemudian Pak Kasim juga lumayan bagus, India juga bagus, LC juga bagus. Kenapa kita kok belum bisa sekarang ini? Good point. Jadi saya yakin ini kita sudah diberikan contoh yang kasat mata. Hugo Chavez itu jadi presiden dari Chili, kemudian Morales dari Bolivia yang baru yang lalu, kemudian Kuba si siapa namanya ini Castro. Enggak, yang dulu ini yang baru aja. Saya tahu. Iya. Morales ini dari Bolivia. Begitu jadi presiden, 2 minggu dia panggil semua investor pertambangan itu. Investor asing, you have only 2 alternatives. Ya. Either you and me and I revise the work contract to make the work contract more equal, more just to both of you and me, ya. Or you just go back, go away. Gitu. Ternyata tidak kita ingin yang berpresisi. Pasti begitu. Ya. Jadi cuma satu kita tendang mereka antri kembali. Gitu. Tapi dasar Inlander, aduh bagaimana ya? Nah itu loh pasti. Good point. Ini sebenarnya harus kita bagikan. Good point. Jadi Dek Catur, ini saya dengan Pak Amin satu generasi, sudah agak tuaan. Jadi tapi belum semangatnya belum hilang. Jadi ini agak muda. Jadi nggak hilang. Begini, tadi yang disebut Pak Amin, saya akan melarang di dalam dialog saya ngomong itu tidak dengan dasar atau tidak dengan filosofi. Yang tamu-tamu di sini tidak berbicara semacam itu. Saya tahu concernnya adalah menjadi bangsa elang itu, kan begitu. Jadi ini sekarang terpulang pada DPR, kan Anda dipilih, diberi amanah oleh rakyat yang memilih itu. Tinggal tadi itu choice-nya sama. Yang Bolivia tadi itu. Jadi Anda memang harus termasuk asosiasi itu. Ini barang-barang kita. Iya kan? Nah tadi contoh bank itu ada gium selalu.
the bank will follow the trade. Jadi kalau Indosat itu menguntungkan, the bank itu mau bank namanya Bank India, Bank Indonesia, itu follow di situ. Ideologinya follow the trade. Jadi bodoh sekali. Nah, saya itu mendukung akan mengawinkan ide-ide ini untuk supaya nanti di pemirsa itu men-share. Oh begitu. Nah, saya baru kemarin tahu kerusakan ini dari Pak Amin. Jadi saya kalau sekarang nanya itu saya nanya betul, tidak ngarang-ngarang gitu. Oh begitu Pak Amin ya. Ada apa tadi pipa yang apa tadi kelawe-lawe itu saya nggak tahu. Jadi publik pasti juga mendengarkan ini gitu. Nah, satu sekarang ini kan apa yang dilontar oleh Mas Amin ini kan akan menjadi wacana. Wacana tidak boleh stop di situ. Harus menjadi bagaimana? Saya sudah menyebut tadi. Every behind great fortune, always crime behind. Itu rumusan mafioso gitu loh. Kalau bukan yang merumuskan ini adalah Mario itu Mario Puzo, pengarang itu buku Godfather, saya nggak percaya gitu Pak Amin. Tapi ini orang yang meneliti tentang mafioso. Jadi katanya kalau setiap sukses besar itu selalu ada skeleton yang namanya crime itu. Selalu. Jadi harus kita ada sedikit kepercayaan itu. Nah, langkah berikutnya satu dari DPR mau bagaimana kalian ini? Jadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Amin waktu kemarin di Jakarta, terus kemudian juga hasil kunjungan teman-teman ke daerah itu memang kami di Komisi 7 Pak. Komisi 7 itu yang membidangi energi, pertambangan dan energi, lingkungan hidup dan ristek. Nah itu kita sudah membentuk panitia kerja. Jadi di komisi itu kita bisa mewakili komisi mewakili sikap DPR dalam artian yang bidang kita. Nah komisi itu bisa membentuk panitia kerja. Panitia kerja kita ini pertama adalah panitia kerja untuk Freeport. Nah ini sudah 30 tahun itu tidak berhasil. Baru alhamdulillah saya kira teman-teman Komisi 7 sekarang sebagian besar kita punya tanggung jawab moral. Ini dari berbagai fraksi Pak. Iya, semua kumpul ya. Ini adalah concern kita untuk anak cucu kita. Jadi kita bentuk setelah kita pulang dari sana ini. Jadi kita teliti, kemudian Anda sudah melihat sendiri lah. Sudah melihat. Jadi ya tidak semua, kira-kira 25 orang dari bukan maksud saya sikap ini sudah melihat. Ya, sudah melihat. Kerusakannya itu demikian dahsyat. Jadi dari puncak gunung sampai laut. Ya, mengapa saya bilang itu supaya Anda bicara ini kepada pemirsa itu Anda tidak bohong gitu loh. Artinya ada alasan karena Ainul yakin, you sudah mata dan keyakinan you lihat sendiri. Lanjutkan. Jadi saya juga mengimbau kawan-kawan di LSM dan pemerintah, kemudian masyarakat luas, ini kita kawal bersama. Jadi kalau DPR membentuk panja dan kita akan nanti berhearing dengan teman-teman dari luar, dengan IMA, dengan LSM dan sebagainya, dengan Dirjen Pajak kita akan undang, kita ada listing gitu. Kita semua akan sebetulnya kan kita dudukkan masalahnya pertambangan yang tertua dan terbesar di Indonesia. Nah, ini karena ini kalau kita sudah bisa kelola dengan baik satu ini lainnya akan mengikuti. Nah, good point. Jadi dari panja ini ya kebetulan semua sudah dari semua fraksi sudah kumpul, kita sudah putuskan. Ya kita lihat kita mulai. Ini Senin besok ini kita mulai rapat pertama. Setelah kemarin kita memilih pemilihan ketua dan sekretaris. Nah kita Senin besok kita mulai rapat-rapat dan kita akan kumpulkan data. Mungkin juga Pak Sugeng, Pak Amin, Pak Priyo itu mungkin kita juga akan minta pendapatnya untuk menjadi keputusan komisi dan keputusan DPR. Nah itu. Yang kedua adalah kita akan menelurkan undang-undang pengelolaan sumber daya alam. Nah, yang sudah hampir ini mungkin 3 atau 4 tahun ini di pemerintah nggak jalan-jalan juga. Jadi ada beberapa undang-undang Pak Sugeng ya. Pertama undang-undang kelistrikan, undang-undang energi, undang-undang pertampahan, yang kita ini, undang-undang pengelolaan sumber daya alam. Ini kita tunggu. Pokoknya kalau masa sidang sekarang kok nggak disampaikan ke DPR, kita ambil alih menjadi inisiatif DPR. Persis seperti undang-undang energi. Karena pemerintah ditunggu-tunggu nggak datang, undang-undangnya kita ambil alih. Good point. Alright. Kita sisa 2 menit.
This will be your last spend 1 menit, nanti 1 menit untuk Pak Amin. Makasih. Siapkah asosiasi untuk bangsa memandu ini untuk menjadi sesuatu yang lebih baik daripada sekarang, Mas Priyo? Ya, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya bukan siap atau tidak siap, tapi wajib. Jadi asosiasi ingin bekerja sama untuk memperbaiki iklim yang sekarang ini sedang disoroti banyak pihak. Kita sangat menyadari bahwa industri pertambangan sedang dikoreksi, sangat menyadari. Sehingga kita perlu bersama-sama membuat satu perbaikan-perbaikan, karena ini yang akan diwariskan pada generasi yang berikutnya. Hanya kita ingin juga menyampaikan bahwa ada 2 hal Pak, yang harus menjadi perhatian kita. Koreksi yang kita lakukan yang akan kita jalankan bersama is okay ya, kita akan jalankan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa industri pertambangan itu industri yang penuh risiko. High risk. Alright. Sehingga investasi yang dari dalam negeri, bank dalam negeri belum mampu, belum bisa. Belum ada bank dalam negeri yang membiayai eksplorasi, belum ada. Oke. Karena bunganya tinggi dan dia tidak mau menaruh uang dalam proyek-proyek yang beresiko. Karena itu tadi pintu investasi luar harus dibuka juga. Alright. Kita punya ada 8 proyek di depan kita yang bisa menghadirkan kira-kira sampai 5 miliar dolar masuk ke Indonesia untuk bisa mengembangkan industri ini. Tentunya kondisinya seperti apa harus kita rundingkan dengan perbaikan-perbaikan yang tadi disampaikan. Oke. Tapi 5 miliar ini kalau tidak dibuka pintunya, dia tidak akan masuk, dia pergi ke tempat lain. Alright. Dan kita kehilangan kesempatan. Alright. Gitu. Pak Amin, jelaskan. Ya, jadi saya mendukung juga ya, dengan tambahan bahwa yang perlu kita pulihkan itu ada rasa percaya diri bahwa apa yang bisa kita lakukan sendiri, tidak usah kita jual, kita serahkan orang lain. Waktu saya ke Grasberg itu bertemu dengan insinyur temannya dari ITB, dari ITS, dari Gajah Mada, mereka bilang, Mas Amin lihat ini adalah open pit mining. Begitu mudahnya, sebenarnya nggak perlu freeport. Teknika tambang lebih ahli bisa. Gitu. Pertanyaannya mengapa kita gadaikan keluar? Ya. Ini and so on and so forth. Ya. Jadi saya kira mari kita mulai ya bersama-sama, itu ya pemerintahnya, DPR-nya, media masanya, NGO-nya, intelektualnya, investornya juga ya. Mari ini kita nawainya kita perbaiki ya, betul-betul. Karena saya sering mengatakan ke orang-orang asing itu, look, Indonesia itu punya banyak ayam bertelur emas. Kita ini orang Indonesia ingin Anda share menikmati telur emas itu yang adil. Tapi jangan kamu gotong ayamnya, jangan gorok ayamnya. Jadi saya kira semacam itulah kaidah itu. Ya. Bagus. Jadi Pak Amin, Pak Priyo dan dikatur waktu juga Pak Amin yang harus membatasi kita. Saya yakin para pemirsa yang ikut mendengarkan acara dialog episode saya tentang the untouchable dari sektor pertambangan ini bisa membuat kesimpulan bahwa seyogianya kita menjadi bangsa elang sehingga kita bisa terbang melalang buana dengan kebanggaan dan kejayaan tanah air Republik Indonesia. Seperti biasanya besok matahari masih akan terbit dari ujung ufuk timur dan akan tenggelam di ufuk barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.